Salve Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Perumpamaan kebun anggur adalah perumpamaan yang cukup sering diberikan Yesus saat mengajar. Kali ini, Yesus memberi perumpamaan seorang pemilik kebun anggur yang menyewakan kepada penggarap-penggarap. Kata menyewakan berarti penggarap-penggarap itu punya kewajiban untuk membagi hasil yang mereka dapat kepada pemilik kebun anggur. Tapi dalam praktiknya, seperti peribahasa mengatakan, diberi betis hendak paha. Para penggarap-penggarap itu tidak memberi setoran atau bagian dari pemilik. Bahkan setiap ada suruhan pemilik kebun untuk mengambil haknya, para penggarap memukul, bahkan ada yang dibunuh. Sampai akhirnya pemilik kebun anggur mengutus putranya dengan pengharapan penggarap-penggarap itu akan takut dan segan, sehingga akan memberi bagian dari pemilik kebun anggur itu. Tapi kenyataannya, para penggarap membunuh putra pemilik kebun anggur itu dengan bayangan, jika pewaris kebun anggur telah mati, maka kebun anggur jadi milik mereka sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, keserakahan telah merasuki hati dan pikiran para penggarap kebun anggur. Mereka ingin mengubah status mereka yang tadinya penggarap untuk menjadi pemilik. Perumpamaan ini disampaikan kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua untuk menegur mereka yang telah mencari nafkah di bait Allah. Bahkan Yesus telah melihat bahwa mereka telah salah jalur dengan memanfaatkan firman Allah untuk memperbudak umat Allah itu sendiri. Sehingga dengan praktik yang mereka lakukan, bagi umat Allah, Allah bukan lagi Maha Kasih, tapi menjadi Allah yang kejam bagi mereka. Bahkan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua ini telah mendewakan diri dan kelompok mereka sebagai kelompok yang maha benar, yang tidak boleh didebat oleh umat Allah. Di sini Yesus melihat bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua telah mulai mengambil posisi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita juga kadangkala bersikap seperti imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua itu. Dalam hidup berumah tangga, kita selalu memohon kepada Allah agar memiliki anak, buah dari keluarga kita. Tapi kita lupa bahwa anak-anak yang diberikan Allah adalah tetap miliknya. Dan kita tidak boleh bertindak memiliki anak itu sepenuh jiwa dan raganya. Kita adalah penggarap bagi anak-anak kita. Maka kita punya kewajiban untuk merawat dan membimbingnya. Tapi hak Allah terhadap anak kita itu tidak boleh kita rebut. Namun tak jarang, saat putra-putri kita itu dipilih Allah untuk menjadi pastor atau suster, kita bertindak seakan kitalah pemilik kuasa atas putra-putri kita itu, dan melarang mereka masuk seminari dan sekolah suster. Nah, disinilah kita telah bertindak seperti penggarap kebun anggur dalam Injil bagi kita hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga perumpamaan kebun anggur yang disampaikan Yesus pada kita hari ini menyadarkan kita bahwa kita adalah penggarap, bukan pemilik. Oleh karena itu, berilah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Amin. Tuhan memberkati.